Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya. Ya, maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody nggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim. Ya, ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya, atau Anda banyak sebenarnya pilihannya. Ya, buah-buahan seperti itu juga bisa. Ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi, karena tubuhnya udah enzimnya kurang, ya seperti itulah. Ya tadi feeling depressed. Kemudian sexual dysfunction. Sexual dysfunction ini masalah dari hal seks ya. Laki-lakinya mungkin ada misalkan seperti ejakulasi dini misalkan. Yang perempuannya frigid, susah, terangsang. Masalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara makanan cerai. Bisa loh. Oh iya. Makanan kan saya bilang mempengaruhi habit, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi mood. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian sakit kepala yang tidak terjelaskan. Tidak jelas sakit, dikit-dikit sakit. Ya, ini tanda ya, tanda beberapa tubuh yang sedang menjerit untuk minta dibersihkan. Ya, nanti bersihkannya gimana? Kita akan bahas. Kemudian skin problem. Jadi skin problem itu masalah kulit. Ya, jadi bagi teman-teman yang di sini ada seperti alergi atau masalah jerawat, sebenarnya itu bukan masalah di kulitnya. Tapi masalah di mana? Di perutnya. Masalah di pencernaannya. Ya. Dan yang terakhir, masalah di sendi. Ya, masalah di sendi. Nah, itu beberapa tanda. Tanda ini jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan dengan apa? Dengan obat. Kalau kita hilangkan dengan obat, muncul masalah baru. Ya. Lagi sakit kepala, apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin kalau yang bisa makan buah, atau makan kurma, atau makan rimpang-rimpangan kayak begini dalam bentuk, ya Anda mau, apa tuh namanya? Mau dikeringkan boleh, tidak dikeringkan boleh. Sebenarnya ada hal yang luar biasa pada tumbuhan, Ibu sekalian. Yang ini kalau kita terapkan, itu hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kita masih ingat pelajaran kita zaman dulu, organel sel dalam tumbuhan. Salah satu yang ada pada mereka ini namanya vakuol, vakuola kalau bahasa kita. Ya, vakuola itu dia lubang lah katakanlah dalam daun, dalam tumbuhan itu yang dia menyalurkan berbagai macam nutrisi, energi segala macam. Jadi dia salah satu lubang untuk menyalurkan nutrisinya tumbuhan. Ya, kenapa kita minum infus water itu, atau mungkin apa hikmahnya Nabi kalau membuat infus water menggunakan kurma kering, nggak kurma basah kan? Sebab apa? Kalau kurma kering, vakuolnya sudah rusak. Vakuolnya sudah rusak. Sudah rusak, apa yang terjadi? Yang terjadi dia butuh untuk diberikan air lagi untuk membukanya. Ya, itu sebabnya kalau kita kalau kita merendam kurma basah, itu harus hati-hati sebab dia bisa fermentasi. Maka lebih disarankan untuk yang kering. Paham ya? Termasuk teman-teman yang kemarin saya baru dapat lagi ilmunya baru, ternyata produk-produk seperti ini kalau teman-teman keringkan, kemudian Anda cemplungin ke air yang kita sebut dengan infus itu lebih baik dia dikeringkan dulu. Ini, ya. Kenapa dikeringkan? Karena kalau dikeringkan, maka vakuolnya rusak. Vakuol rusak, otomatis dia membutuhkan atau dia butuh diperbaiki lagi. Diperbaiki dengan cara apa? Dicemplungin ke air, gitu loh. Maka dia akan baik lagi. Maka dia mulakan memberikan atau mengeluarkan nutrisinya dia.
Makanya ilmu tentang infus water itu sebenarnya ada. Ya. Coba deh kalau teman-teman mau nyoba penelitian atau riset sederhana ala-alanya kita. Coba Anda minum 3 hari air putih aja. Pagi, siang, malam air putih. Terus hari berikutnya atau hari keempat Anda minum air yang direndam sama rimpang kayak begini. Coba lihat hasil reaksi tubuhnya apa? Beda loh. Akan beda. Jadi kalau ada yang bilang kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya, maksudnya infus water tuh nggak ada manfaatnya, ya silakan aja. Kalau saya ada manfaatnya karena emang ada dasarnya. Ya, ada dasar bahwa dia memang bisa keluar. Makanya ya itu sebabnya juga kita bisa belajar dari Nabi. Ya, kemarin saya dapat WhatsApp lah gitu kan dari teman. Jadi ada orang bilang gini ke ustadznya. Dia bilang, kan infus water tuh zaman Nabi nggak ada, kata dia gitu. Kata dia begitu. Terus ustadznya bilang, ente aja nggak baca. Air rendaman kurma itu kan infus, ya kan? Udah nggak baca, jahil, nyerang orang lagi, ya gitulah. Seperti itu. Baik, jadi itu tandanya, tanda-tanda tubuh kita perlu. Jadi apa yang kita kerjakan pertama kali kalau sudah muncul tanda-tanda ini? Kurangi makan. Yang pertama kali kurangi makan apa? Semua makanan yang diolah. Semua makanan yang diolah. Contohnya apa? Coba kita lihat apa aja. Ya jadi boleh nggak makan begini? Boleh. Kalau saya sih udah jarang makan. Ya, kalau Anda pengen makan begini ya cari yang tidak banyak santannya. Ya, saya bukan anti nasi Padang ya. Bukan. Tapi kalau saya datang ke rumah makan Padang ya saya akan cari yang tidak ada santannya. Kenapa? Karena santan kalau dipanaskan kan rusak. Ya, kecuali Anda makan begini tapi porsi makan sayurnya sebelum makan ini 2-3 kali lipat dari sini, sehingga Anda nggak sempat makan ini udah penuh dengan sayur. Cara paling mudahnya begitu. Ya, jadi boleh Anda makan tapi jangan sering-sering ya. Itu yang Anda kurangi ya. Semua yang santan-santanan, apalagi santan dipanaskan, sebaiknya Anda kurangi. Ini santan juga nggak? Santan kan? Diapain? Dipanasin kan? Enak gak? Enak. Makanya di approve sama CNN kan sebagai makanan paling enak di dunia. Betul? Oh iya. Makanan paling enak loh, bukan makanan paling sehat. Kalau makanan paling sehat kan bukan ini kan? Yang apa yang punya Korea itu loh, kimchi itu. Ya, padahal kita punya, Indonesia punya makanan paling sehat di dunia. Namanya apa? Tempe. Tempe. Makan tempe paling baik dengan cara apa? Kalau saya, terserah kalau Anda sih. Kalau saya makan tempe itu paling enak mentah. Caranya diapain? Di jus sama kurma. Iya, di jus sama kurma. Saya kemarin sempat ngobrol dengan seorang yang punya restoran. Dia bilang gini sama saya, "Dok, setelah saya mendengar penjelasan kajian antum, saya jadi merasa bersalah." Dia bilang, banyak banget produk di restoran saya itu yang sepertinya perlu diperbaiki, direvisi. Dia bilang, alhamdulillah kalau dapat hidayah, saya bilang. Ya. Jadi belum pernah nyobain ya tempe di jus, di tempe di blender sama kurma? Mana aja lo? Udah pernah saya jelaskan kok di feed. Kan kurma prebiotik, ya kan? Kurma prebiotik, tempe probiotik. Probiotik itu yang difermentasi namanya probiotik. Jadi prebiotik ketemu prebiotik, itu makanan terbaiknya perut kita. Ya, makanan terbaiknya perut kita itu ya prebiotik ketemu dengan probiotik. Ya, kurma sama tempe. Caranya gimana? Saya ajarin bikin sandwichnya. Sandwich tempe. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogan rumah makan Padang.
Enak. Nyobain. Mau ketawa. Emang enak. Nggak percaya, saya bikinin ya. Wih, ini the best, Pak. Anda makan begini pagi-pagi, seharian Anda akan happy. Serius. Karena sumber mood booster kita tuh adanya di pencernaan. Beli 3 gratis 1. Saya mau nyobain. Antum jangan udah gede badannya. Tuh wajahnya berseri-berseri gitu dia. Enak. Kombinasi produk lokal sama produk nabi gitu. Enak. Ya, tempe ini isinya apa? Kedelai kan? Protein kan? Sebenarnya kalau digoreng protein rusak. Itu teman-teman coba browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Nah, coba lihat. Jadi tempe itu kalau digoreng sebenarnya sudah banyak hilang nutrisinya. Jadi bagusnya makan tempe apa? Ya mentah. Kayak begini. Ya asal tempenya benar ya, tempe yang bagus.